Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali, selamat berjumpa kembali dengan channel kesayangan Dongeng Bahasa Indonesia, Dongeng Bocah. Kali ini saya akan membacakan dongeng klasik Indonesia yang melegenda. Ini dia, Bawang Merah, Bawang Putih. Dikisahkan di sebuah desa di tepi hutan, tinggallah seorang janda yang hidup dengan dua orang anak perempuan, yaitu Bawang Merah dan Bawang Putih. Bawang Merah adalah anak kandung dari si ibu yang tadi, sedangkan Bawang Putih adalah anak tiri. Nah, Bawang Merah dan Bawang Putih itu mempunyai sifat yang berbeda satu dengan yang lainnya. Kalau bawang putih sifatnya itu rajin, baik hati, jujur, rendah hati. Kalau bawang merah sebaliknya, dia malas, sombong, iri hati. Nah, kalau ibunya kepada si bawang merah ini selalu memanjakan, tidak usah dikasih pekerjaan. Apa yang diinginkannya akan dikasih. Kalau bawang putih dikasih kerjaan banyak. Mulai dari mencuci, memasak, membersihkan rumah. Tapi bawang putih ini gak pernah mengeluh loh. Dia selalu mengerjakan dan melayani saudara tirinya dan juga ibu tirinya dengan penuh sukacita, riang gembira. Hingga pada suatu hari, bawang putih sedang mencuci di tepi sungai, mencuci baju. Malangnya, bawang putih tidak menyadari jika ada sepotong kain milik ibunya itu hanyut di sungai. Nah, setelah tahu kainnya itu hanyut, ia pun merasa sedih. Tentu saja ia juga takut. Iya, takut kalau kain ibunya itu tidak bisa ditemukan. Nah, bawang putih pun mencari dan berjalan di sepanjang sungai. Setiap kali ia melihat seorang di tepi sungai, ia pun bertanya, "Wahai paman yang sedang memandikan kerbau, apakah paman melihat ada kain yang hanyut? Kainnya berwarna merah dan ada sulaman berwarna kuning gading." "Waduh, sayang sekali. Paman tidak melihat ada kain hanyut. Coba kamu tanya ke sana, ada orang yang sedang memandikan kuda." Bawang putih pun selalu bertanya kepada orang-orang ditemuinya tentang kain ibunya yang hanyut. Tapi tidak ada seorang pun melihatnya. Hingga dia sampai ke ujung sungai. Ada sebuah gua. Dia pun masuk mengikuti pintu gua itu. Dan ternyata di sana ada seorang perempuan tua. Dia berkata bahwa dia tahu tentang kain itu. Tapi sebelum memberikan kainnya, dia mengajukan sebuah syarat kepada bawang putih. "Syaratnya, kamu harus bantu Nini membersihkan tempat ini, mencuci dan memasak untuk Nini." Nah, karena sebelumnya bawang putih ini terbiasa melakukan pekerjaan itu, jadi dia santai saja. Dia pun membersihkan tempat Nini itu, mencuci dan juga memasak. Dan saat hari sudah sore, bawang putih selesai mengerjakan semua pekerjaan itu. Dia pun berpamitan kepada perempuan itu. "Nini, Putih pulang dulu ya. Semua pekerjaan sudah Putih laksanakan." "Terima kasih, cucu
Tuh, sudah bantu Nenek. Ini kan kain yang kamu cari. Bawang putih begitu gembira menerima kain yang hilang itu. Nenek senang sekali sudah dibantu. Ini ada oleh-oleh labu. Kamu mau labu yang besar atau yang kecil? Nah, mungkin karena membayangkan perjalanannya yang masih jauh dan banyaknya bawaan bawang putih, ia pun memilih labu yang kecil supaya tidak terlalu berat nanti pas membawanya. Singkat cerita, bawang putih sampai di rumahnya kembali. Tentu saja ibu tirinya dan bawang merah sangat marah karena bawang putih pulang terlambat. Kemana saja kamu? Nyuci baju dari pagi sampai malam. Hah? Bawang putih kemudian menceritakan apa yang terjadi. Sampai bawang putih akhirnya diberi hadiah labu oleh nenek-nenek tadi. Kenapa kamu pilih yang kecil? Kenapa nggak yang besar? Hah? Sang ibu tiri semakin marah. Ia mengambil buah labu dan membanting ke arah bawang putih. Untung saja meleset dan hanya mengenai lantai. Brak! Dan labunya pecah. Tapi aneh, ternyata di dalam labu itu ada perhiasan emas dan juga berlian yang berkilauan. Mereka sangat terkejut. Itu kan emas, berlian. Kenapa kamu pilih yang kecil? Coba tadi yang besar, pasti isinya lebih banyak. Pasti kita bisa menjadi lebih kaya kalau kamu ngambil yang besar tadi. Lalu keesokan harinya, bawang putih, karena kamu sudah memberi kami perhiasan, hari ini kamu libur. Kamu tidak usah memasak, kamu tidak usah mencuci ya. Biar ibu yang memasak dan bawang merah nanti yang mencuci. Oke? Wah, ada apa ini? Sepertinya bawang merah dan ibunya mempunyai rencana yang lain. Benar saja. Sesampainya di sungai, bawang merah tidak benar-benar mencuci. Dia hanya membasah-basahi beberapa potong kain, kemudian menghanyutkan kain merah milik ibunya, dan selanjutnya ia mengikuti langkah-langkah yang diceritakan oleh bawang putih. Ia pun mengikuti kain itu dan hingga ia sampai bertemu dengan seorang yang sedang memandikan kerbau. Heh, bapak tua! Situ lihat baju hanyut enggak? Hah? Tanya bawang merah dan ketus. Dan tanpa mempedulikan apakah bapak itu menjawab atau tidak, bawang putih melanjutkan perjalanan. Bawang merah melanjutkan perjalanannya menyusuri sungai. Terus seperti yang diceritakan oleh bawang putih hingga dia sampai di sebuah gua, dan di sana dia bertemu dengan seorang nenek-nenek tua yang memberikan syarat kepada bawang merah kalau mau kainnya kembali dia harus melaksanakan pekerjaan seperti yang disampaikan juga kepada bawang putih. Nenek peot, kamu pikir aku pembantu? Enak aja nyuruh-nyuruh. Udah, aku kesini cuman mau labu yang besar. Berikan labu itu, cepat. Kira-kira seperti itulah dialognya. Dah, kira-kira diberi nggak ya labunya ya? Ternyata perempuan tua itu tetap memberikan labu seperti yang diinginkan bawang merah, yaitu labu yang besar, bahkan besar sekali. Bawang merah dengan susah payah membawanya, menggendongnya untuk dibawa pulang. Dia terseok-seok menyusuri pinggir sungai. Sesekali terjatuh. Betul-betul perjalanan yang melelahkan.
hingga pada malam hari dia pun baru tiba di rumahnya. Oh, anakku sayang, akhirnya kamu pulang. Mana labunya sayang? Wah, besar sekali. Tidak sabar, sang ibu itu langsung mengambil buah labu dan membantingnya. Ceprot! Wah, tapi ternyata isinya bukan perhiasan. Ternyata isinya ular-ular, ada yang kecil, ada yang besar, keluar dari dalam labu itu. Tidak, apa ini? Oh, ular! Tolong! 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 Ular-ular itu bergerak dengan cepat. Tapi anehnya, ular-ular itu hanya mengejar bawang merah dan ibunya. Bawang putih juga awal mulanya heran. Tapi lama-lama dia kasihan juga melihat saudara tirinya dan juga ibu tirinya berlari ke sana kemari. Lalu ia pun mengambil sebuah sapu dan dia angkat, lalu dia berkata, "Wahai ular, pulanglah. Nini pasti mencarimu." Dan ular-ular itu seperti mengerti apa yang disampaikan oleh bawang putih. Mereka pun berhenti mengejar bawang merah dan ibunya, dan mereka pergi keluar dari rumah itu. Bawang merah dan ibunya akhirnya menyadari kesalahan mereka dan meminta maaf kepada bawang putih. Dan bawang putih pun dengan legowo memaafkan ibu tiri dan juga saudara tirinya itu. Nah, selesai sudah ceritanya. Pesan yang bisa diambil dari cerita itu bahwa ayo kita jadi anak yang rajin ya, dimanapun kita berada tetap jadi anak yang rajin. Karena dari situ pasti orang-orang sekitar kita akan menyukai kita. Dan kemalasan itu hanya akan membawa bencana. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Tetap di channel kesayangan Dongeng Bahasa Indonesia, Dongeng Bocah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nah, selesai sudah ceritanya. Pesan yang bisa diambil dari cerita itu bahwa ayo kita jadi anak yang rajin ya, dimanapun kita berada tetap jadi anak yang rajin. Karena dari situ pasti orang-orang sekitar kita akan menyukai kita. Dan kemalasan itu hanya akan membawa bencana. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Tetap di channel kesayangan Dongeng Bahasa Indonesia, Dongeng Bocah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.